Roda kehidupan itu berputar, kadang di bawah dan kadang di atas. Tergantung pada diri kita, apakah kita mau berusaha untuk memutarnya atau tidak. Yang jelas, kita harus ingat bahwa orang yang bisa merubah nasib kita adalah dari diri kita sendiri. Kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh orang ini. Namanya J.D. Vance. Ia berusaha untuk memutar roda kehidupannya, yang awalnya tidak mempunyai apa-apa, menjadi calon wakil presiden di Amerika. Bagaimana cerita perjalanan hidupnya? Mari, dengarlah Abed bercerita. J.D. Vance, atau sebut saja J.D., adalah anak yang tumbuh di kota kecil bernama Middletown di Ohio, Amerika Serikat. Dia tumbuh di keluarga yang jauh dari kata sempurna, baik itu dalam materi maupun keharmonisan. Hal itu membuatnya harus bekerja keras untuk mendapatkan kehidupan yang ia inginkan. Sekarang ia berkuliah di Universitas Yale, Ohio, yang merupakan universitas hukum bergengsi di Amerika Serikat. Namun sayangnya, saat ini ia sedang kebingungan untuk melunasi biaya tagihan kuliahnya. Sebenarnya J.D. sudah mengambil beberapa pekerjaan sampingan untuk melunasi tagihannya. Akan tetapi, semua itu tetaplah masih tidak cukup, sehingga membuat J.D. mencari solusi dengan bertanya kepada wali dosennya. Ia bertanya tentang apakah ada jalan untuk permasalahan yang ia punya ini. Namun dosennya memberitahu pada J.D. bahwa satu-satunya jalan untuk J.D. adalah dengan mengikuti program magang di firma hukum ternama. Dan dengan itu, ia dapat membayar biaya kuliahnya. Namun J.D. khawatir bila ia tidak diterima. Namun sang dosen meyakinkan J.D. bahwa J.D. pasti akan diterima dengan kemampuan yang ia punya. You're gonna get one of these jobs, J.D. I'm sure of it. Lalu pada malam harinya, J.D. menghadiri acara makan malam formal yang diadakan perusahaan-perusahaan yang membuka program magang. Makan malam itu diadakan untuk melakukan tes tata krama atau manner kepada calon pemagangnya. J.D. yang merupakan anak kampung yang tidak mengetahui semua tata krama yang ada di acara makan malam terlihat gugup. Try the Chardonnay. Thank you. Di sana, J.D. memiliki kepentingan untuk dapat melobi pimpinan firma hukum yang ia ingin masuki. Sampai pada satu saat di mana ia mendapatkan kesempatan untuk melobi pimpinan tersebut. Ia menghampiri meja makan yang ditempatinya dan memulai perkenalan dengannya. Namun pada saat duduk, J.D. terlihat sangat gugup dengan obrolan yang dilakukan orang-orang di sekelilingnya. Belum lagi rangkaian table manner yang harus dilakukannya pada saat makan malam, yang ia tidak ketahui sama sekali, membuatnya menjadi sangat gugup. Melihat situasi yang tidak bisa dihandle oleh dirinya, J.D. pun izin ke belakang. Dan ternyata J.D. di belakang menelpon pacarnya, yang sebelumnya telah diterima magang di firma hukum yang J.D. inginkan. J.D. meminta tutorial pada pacarnya yang bernama Usa, terkait bagaimana cara melakukan table manner. Lalu Usa pun memberitahunya, dengan sedikit analogi sederhana, dan Usa memberikan semangat kepada J.D. agar dirinya merasa percaya diri. Setelah telepon itu, J.D. hendak kembali ke meja makan. Namun tiba-tiba Lancy, yang merupakan kakak kandung J.D., menelepon dan memberitahu kabar buruk bahwa ibu mereka masuk rumah sakit dikarenakan overdosis narkoba. Dan ini ternyata bukanlah overdosis yang pertama kali dialami ibu J.D. Tentu hal ini membuat J.D. cukup tertekan. Di masa ia sedang berjuang, ada satu masalah yang menambah beban pada dirinya. Namun J.D. tak punya banyak pilihan. J.D. harus tetap bisa melewati itu semua. Lalu ia kembali ke meja makan. Pada saat itu, J.D. diminta untuk menjelaskan latar belakangnya. No, actually, my grandfather went north to work in a They steel were plant. actually sort of hillbilly royalty. Setelah selesai menjelaskan, ada salah satu orang di meja yang mengejek latar belakang J.D. yang berasal dari pedalaman. Tentu J.D. yang mendengarnya tidak senang dengan hal itu. Apalagi dengan beban masalah yang ada di pikirannya sekarang.
membuatnya JD menjadi emosi dan berbicara dengan nada yang tinggi kepada orang itu. Who are all these rednecks? We don't really use that term. Smartest person I've ever met. Probably smarter than anyone in this room. Setelah selesai acara makan malam, JD ditelepon kembali oleh Lindsay. Dan Lindsay meminta JD untuk pulang karena tidak ada orang yang mengurusi ibunya di sana. Sebab Lindsay sekarang telah memiliki keluarga dan tidak bisa terus bersama ibunya. Namun JD pada awalnya keberatan. Ia berkelit bahwa sekarang adalah kesempatan satu-satunya yang ia punya untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan. Namun kakak JD memohon pada JD bahwa sekarang, saat ini, ibu mereka membutuhkan bantuannya. Lalu JD pun teringat ke masa lalu di mana ibunya membutuhkan bantuan JD. Pada saat itu, JD dan ibunya sedang membahas rencana kepindahan mereka ke rumah baru pacar ibunya. Namun JD yang tidak setuju dengan keputusan ibunya, berkata bahwa pantas saja ibunya dicap kutu loncat oleh temannya karena selalu berpindah-pindah rumah setiap bulannya. Ibu JD yang tak terima dengan ucapan anaknya tampak marah dan langsung memacu mobilnya. After everything that I do for you, I could crash. Ibunya mengancam pada JD bahwa ia akan menabrakkan mobil itu dan akan membuat mereka berdua meninggoy. JD yang panik langsung pindah ke kursi belakang untuk menyelamatkan dirinya. Namun setelah itu tak lama kemudian, ibunya memberhentikan mobil dan berkata bahwa dirinya tidak akan menabrakkan mobilnya. Namun JD yang sedang panik memaki ibunya dan membuat ibunya memukuli JD. JD berusaha untuk pergi meninggalkan mobil dan meminta tolong pada warga sekitar pada saat itu untuk melindungi dirinya dari amukan ibunya. Lalu ada seorang ibu-ibu yang membantu JD. Ibu-ibu itu membawa JD masuk ke rumahnya. JD langsung menelpon Memel yang adalah neneknya untuk datang ke lokasi itu dan memberitahu bahwa ibunya sedang kalap kala itu. Namun tak lama kemudian, ibu JD mendobrak pintu dan menggusur JD keluar dari rumah itu. Namun ternyata polisi yang sedang patroli melihat kejadian itu dan membantu JD agar terhindar dari amukan ibunya. Take your hands off of the boy. Are you kidding me right now? Step back. Setelah beberapa lama, Memel datang menjemput JD bersama kakak dan kakeknya. Namun pada saat polisi hendak menahan ibu JD tampak tak tega dan berkata pada polisi bahwa ibu JD tak bersalah. Ia berkata bahwa dirinya sendirilah yang membuat kesalahan dan bertindak bodoh seakan-akan dirinya dilukai ibunya. Hal itu membuat polisi tidak memiliki alasan untuk menahan ibu JD dan langsung membebaskannya. Dari situ JD sadar bahwa dirinya perlu untuk membantu ibunya. Dan itu membuat JD langsung pergi menghampiri ibunya. Walaupun sebenarnya ia mempertaruhkan kesempatannya. Sesampainya di rumah sakit, JD melihat Lindsay dan ibunya sedang berdebat dengan perawat. Perawat itu meminta ibu JD agar segera pergi dari rumah sakit karena dia dinilai sudah sembuh. Namun kakak dan ibu JD merasa bahwa ibu JD belum sembuh total. JD yang mendengarnya berusaha untuk menengahi perdebatan tersebut dan meminta kepada perawat agar ia bisa berbicara pada dokter. Lalu setelah itu, JD meminta pada dokter agar ibunya diberikan 1 malam lagi untuk menginap. Dan setelah itu, dia akan mencarikan tempat rehab untuk ibunya. Namun ternyata dokter menolak permintaan JD. Dan JD harus membawa ibunya pergi sebelum pukul 3 sore nanti. Setelah itu,
JD yang sedang mengobrol dengan Lancy ditelepon oleh firma hukum yang ia inginkan. Penelpon memberitahu bahwa JD diterima untuk melakukan wawancara lanjutan. Namun permasalahan datang pada saat penelpon memberitahu bahwa wawancaranya dilakukan hanya besok hari pukul 10 pagi. Hal ini membuat JD harus segera mencari tempat rehabilitasi untuk ibunya. Karena perjalanan akan membutuhkan waktu 10 jam untuk sampai di lokasi wawancara yang berada di Washington DC. Lalu JD memberitahu pada Lancy bahwa mereka harus cepat mencari tempat rehab. Karena besok, ia harus melakukan wawancara. Yeah, just about a day too long. Hair, Lindsay, Jesus. Lalu setelah itu kita diperlihatkan momen masa lalu di mana pertama kali ibu JD mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Semua itu berawal dari kematian kakeknya JD yang membuat ibunya merasa kehilangan yang amat dalam. Pada awalnya, ibu JD hanya mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan psikiater padanya. Namun sewaktu-waktu, ibu JD yang merupakan seorang perawat di rumah sakit meminum obat keras yang seharusnya diberikan kepada pasien. Dan itu membuat dirinya berhalusinasi, sehingga ia bertingkah aneh di rumah sakit. Hal itu membuat dirinya dipecat dari rumah sakit. Nurse! Somebody call security! JD sekarang sedang berada di rumah Lancy. Di sana JD masih mencari-cari tempat rehab untuk ibunya. Namun sayangnya, JD tidak menemukan satu pun tempat rehab yang masih mempunyai slot kosong untuk ibunya. Namun jalan keluar datang pada saat ia menerima rekomendasi dari temannya Lancy yang bekerja di tempat rehab. Ia diberitahu bahwa di tempat kerjanya masih ada ruang kosong yang masih belum ditempati. Akan tetapi, JD harus bertemu dulu dengan pimpinan di tempat itu. Mendengar berita itu, JD dan Lancy bergegas pergi ke tempat yang direkomendasikan temannya itu. Lalu sesampainya di sana, JD diberitahukan bahwa ia harus mengurus administrasi terlebih dahulu selama 1-2 hari kerja. Namun JD yang tak punya waktu lagi memohon agar pengurus rehab memberikan percepatan dalam prosesnya. Setelah bernegosiasi panjang, akhirnya JD mendapatkan izin itu. Namun pada saat JD membayar biaya DP untuk perawatan ibunya, permasalahan kembali datang. Tiba-tiba ibunya menolak untuk masuk rehab dan langsung pergi keluar. Tentu JD marah dengan hal itu. Namun ibunya yang keras kepala tidak mempedulikannya sama sekali dan terus berjalan menuju mobil. JD yang merasa jengah dengan kelakuan ibunya berkata pada Lancy bahwa ia akan meninggalkan ibunya. Namun Lancy kembali memohon pada JD agar dirinya tidak meninggalkan ibunya. JD kesal, kenapa kakaknya masih membela ibunya? Padahal ibunya dari dahulu berperilaku tak baik kepada mereka berdua. Namun Lancy berkata bahwa semua perilaku buruk yang dilakukan ibu bukan berawal dari dirinya, tapi dari masa lalu kelam yang lebih dari mereka rasakan sekarang. Di masa lalu, pada saat ibu JD masih kecil, ia pernah menyaksikan kebrok-brokan orang tuanya. Ia sering melihat ayahnya yang sering pulang larut malam dalam kondisi mabuk. Tak hanya itu, pertengkaran yang sering terjadi setiap malamnya antara neneknya JD dan kakek JD. Sampai-sampai pada satu hari ada momen di mana Memel membakar kakeknya JD di depan mata ibunya sendiri yang masih kecil pada saat itu. Tentu hal itu berpengaruh pada keadaan mental yang dimiliki oleh ibunya sekarang. Sehingga Lancy berusaha untuk memahami keadaan ibunya dan mencoba untuk memaafkannya. JD yang mendengarnya termenung dengan perkataan Lancy dan langsung berjalan menuju mobil untuk menghampiri ibunya. Ia kembali memohon kepada ibunya agar ibunya mau masuk ke rehab. Namun ibunya menolak dan meminta untuk mengantarkan ibunya ke rumah pacarnya.
Mendengar pernyataan ibunya yang meminta agar ia diantarkan ke tempat pacarnya, JD menjadi terflashback ke masa lalu pada saat ibunya memberitahukan bahwa ia sudah menikah lagi dengan pacar barunya. Dan itu membuat JD harus pindah rumah ke tempat suami baru ibunya. Di sana, JD dikenalkan oleh ayah tirinya kepada anaknya. Namun ternyata anak itu menjadi pengaruh buruk untuk JD. Pada satu waktu, ia diajak oleh saudara tirinya ke basement di rumahnya. Di sana, JD ditawari menghisap cimeng oleh saudaranya. JD yang merupakan anak soleh dan tidak sombong, menolak tawaran itu dan pergi meninggalkannya. Namun, tak sampai situ, pengaruh buruk keluarga barunya juga mempengaruhi ibunya JD. Ini terungkap pada saat ibu JD diminta melakukan tes urin di tempat ia bekerja. Menyadari bahwa dirinya tidak akan lolos tes itu, ia meminta JD untuk memasukkan urinnya untuk dijadikan sampel urin dirinya. Namun JD yang menyadari ibunya menggunakan barang haram, menolak dengan tegas bahwa dirinya tak mau memberikan urinnya, dan langsung pergi keluar rumah. You wouldn't. You're a shitty mom, and so are you. Memel yang mengetahui kejadian itu mencoba membujuk JD untuk memberikan urinnya. Memel tahu bahwa ibu JD memang telah berulang kali melakukan kesalahan. Namun Memel berkata bahwa JD harus memberikan kembali kesempatan pada ibunya. Karena itu adalah hal yang akan selalu dilakukan keluarga. Mendengar itu, JD bersedia melakukan apa yang diminta oleh ibunya. Sementara itu, JD sudah sampai mengantarkan ibunya di rumah pacarnya. Namun ternyata, sesampainya di sana, ibunya tidak disambut dengan baik. Pacarnya malah mengusir ibu JD dan melemparkan semua pakaiannya keluar rumah sambil memaki ibunya. JD yang tak terima dengan itu, sempat ingin menghajar orang itu. Beat your ass! Let me in, you Namun karena JD melihat ada banyak anak yang menyaksikannya, JD kemudian mengurungkan niatnya dan kembali menghampiri ibunya. Kemudian JD kembali menemui kakaknya yang sedang bekerja. Ia berkata pada Lancy bahwa ia tidak akan jadi datang ke tempat wawancara. Ia akan tetap bersama ibunya. Ia tidak tega pada Lancy jika ibunya harus tinggal di rumah Lancy bersama dengan anak-anaknya. Terlebih melihat kondisi ibunya yang seperti sekarang. Namun Lancy menjawab, "Jangan menjadikan keluarga sebagai alasan kegagalanmu, JD." Hal itu membuat JD teringat pada masa perjuangannya dulu. Pada saat itu, ia satu rumah dengan saudara tirinya. Bagaikan air jernih yang tercemari kotoran sedikit demi sedikit, JD pun menjadi anak nakal yang malas, dan itu membuat dirinya mendapatkan nilai terburuk di kelasnya. Tak sampai situ, ia juga meminum alkohol, menghisap bong, dan sampai pada suatu hari, ia dan teman-temannya sampai merusak properti orang lain. Memel yang sedang ada di rumah sakit pada saat itu diberitahu Lancy bahwa perilaku cucunya sudah berubah drastis. JD yang dulunya anak soleh dan tidak sombong, sekarang menjadi anak nakal yang pandai berbohong. Tak mau cucunya terjerumus lebih dalam lagi, Memel berusaha bangun dari ranjangnya di rumah sakit dan bergegas menjemput JD di rumah ayah tirinya. Pada awalnya, ibu JD melarang Memel untuk membawa anaknya. Namun ternyata, JD menginginkan untuk tinggal bersama Memel. Do you want to go? Go right ahead. You two were made for each other. Go and get your stuff.
Di hari pertama ia tinggal bersama Memel, Memel meminta agar JD menjauhi teman-teman berandalannya itu dan melakukan pekerjaan rumah dan juga mengerjakan PR-nya. Pada awalnya JD tampak kesal dengan permintaan neneknya. Not like that, you'll break it all. All you do is yell at me. Sampai pada satu saat, JD membutuhkan kalkulator agar dirinya bisa mengerjakan PR dari sekolahnya. Kalkulator itu mahal, dan JD tak sanggup membelinya. Sampai pada akhirnya, JD berinisiatif untuk mencuri kalkulator itu dari toko. Hey! Namun, pemilik toko memergokinya dan berhasil menangkapnya. Hal itu membuat Memel harus menjemput JD di toko itu. Memel meminta maaf kepada pemilik toko dan membelikan JD kalkulator yang ia mau. Lalu Memel meminta kepada JD untuk belajar lebih giat lagi. Dan juga ia meminta agar JD menjauhi teman-teman berandalannya itu, karena menurutnya itu akan merusak masa depan JD. JD yang tak terima dengan perkataan Memel melemparkan kalkulator yang diberikan oleh Memel keluar mobil. Dan seketika Memel memberhentikan mobilnya. Memel berkata pada JD bahwa dirinya ingin memberikan peluang untuk JD agar bisa mempunyai masa depan yang cerah, sehingga ia bisa bertanggung jawab untuk keluarga ini. Sebab Memel khawatir jika nanti dirinya telah tiada, tak ada orang yang bisa untuk mengurus keluarga ini. Memel tak mau JD berakhir seperti ibunya yang menyerah dengan kehidupan. Memel menyadari bahwa dia memiliki andil dalam perjalanan hidup ibu JD. Dan sekarang dia ingin memperbaikinya. JD yang mendengarnya pun termenung dan pergi keluar untuk membawa kalkulator itu kembali. Sesampainya di rumah, JD melihat neneknya yang membagikan satu porsi makanan untuk mereka berdua. Itu tidak lain karena uang Memel habis digunakan untuk membeli kalkulator yang JD inginkan. Itu membuat sisa uang pensiunan Memel tak cukup untuk membeli banyak makanan. JD yang menyadari betapa besar pengorbanan neneknya, dari situ mulai termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Tak hanya itu, ia juga bekerja paruh waktu untuk membantu keuangan neneknya. Sampai pada saat ulangan, dirinya mendapatkan nilai terbaik di kelasnya. Dan hal itu terus ia lakukan sampai ia lulus SMA. Dan berkat ketekunannya, ia berhasil masuk ke Angkatan Militer Amerika. Dan setelah terbebas dari tugasnya, ia mampu memasuki Universitas Hukum bergengsi di Ohio, Amerika, dan menemukan pujian hatinya, USA. Usha, sir. If I say it, will you get the... Setelah jadi teringat akan jasa neneknya yang begitu besar pada dirinya, sekarang ia tak mau membuang cita-cita dan kesempatan yang ia punya secara cuma-cuma. Dan meminta saran kepada kakaknya, apa yang ia bisa lakukan sekarang. Lalu Lindsay memberikan solusi pada JD untuk mengantarkan ibunya ke motel untuk bermalam di sana. Dan Lindsay akan pergi ke sana setiap pulang kerja untuk mengecek kondisinya. JD pun tampak setuju dengan solusi dari kakaknya dan bergegas untuk mengantarkan ibunya ke hotel. Sesampainya di sana, JD memberitahu pada ibunya bahwa dirinya akan membelikan makanan dan meminta ibunya untuk menunggu di kamar selagi ia pergi ke minimarket. Namun, tanpa JD sadari, ternyata ibunya masih membawa narkoboy dan ia berniat untuk memakainya lagi. Namun untungnya, sebelum ibunya berhasil memakai barang haram tersebut, JD sudah datang terlebih dahulu dan mencoba untuk menghentikan apa yang akan dilakukan oleh ibunya itu. Mom! No! Give me the... No! 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 Christ, Mom! Lalu, ibu JD meminta maaf
karena dirinya tidak kuat menahan candunya. Dan ibunya meminta agar ia ditemani oleh JD. Namun JD berkata bahwa jika ia hanya diam di sini, dia tidak akan bisa membantu lebih banyak lagi. JD meminta pada ibunya untuk berjuang terus melawan candunya, sementara ia akan berusaha untuk menaikkan derajat keluarganya dan bisa membantu semua keluarganya. Lalu JD pun berkata bahwa Lindsay sebentar lagi akan datang, dan ia meminta pamit kepada ibunya karena sekarang waktu yang dimiliki JD untuk datang tepat waktu ke wawancara semakin menipis. Don't give up, Mom. Lalu JD pun berangkat menuju tempat wawancaranya di Washington DC. 10 jam dibutuhkan JD untuk bisa sampai ke tempat wawancara. JD harus memacu kendaraannya agar bisa sampai tempat waktu di sana. Di perjalanan, ia menelpon USA dan memberitahu bahwa dirinya sedang dalam perjalanan ke sana. Di dalam percakapannya dengan USA, JD bercerita sambil berkaca-kaca menahan kesedihannya bahwa sekarang dirinya merasa rindu dengan Memel yang sudah tiada. Ia sangat ingin memberitahu pada dunia bahwa neneknya sangat berharga di hidupnya. Yeah, I couldn't, believe she was actually gone. Wish I could have met her. Yeah, me too. Setelah perjalanan yang cukup panjang, di pagi hari, 1 jam sebelum wawancara dimulai, JD mengatakan pada USA bahwa ia terjebak macet di perjalanan dan membutuhkan waktu 2 jam untuk bisa sampai tepat waktu di tempat wawancara. JD meminta pada USA agar ia pergi ke tempat wawancara untuk menyampaikan bahwa dirinya akan datang terlambat. USA pun menurutinya dan langsung bergegas pergi ke sana. Namun pada saat ia hendak pergi, ternyata JD sudah sampai di depan rumah USA. Dari situlah karir JD Vance dimulai. Dia diterima magang di firma hukum yang ia mau. Dan setelah itu, dia berhasil lulus dari Universitas Yale Law School pada tahun 2013. Sampai pada akhirnya, ia menjadi seorang pengacara, penulis, dan politisi terkemuka di Amerika. Dan sampai-sampai pada tahun 2024 sekarang, ia dicalonkan menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Lalu pada tahun 2016, dia berhasil menerbitkan buku yang menjadi inspirasi film ini, yang berjudul sama dengan filmnya, yaitu Hillbilly Elegy. Buku itu berhasil dicetak jutaan kopi, dan itu menunjukkan bahwa ia telah berhasil memberitahukan pada dunia bahwa neneknya telah berjasa pada kehidupannya. Pada 2014, JD menikah dengan USA dan memiliki 2 orang anak. Sedangkan Lindsay tinggal di Middleton dengan keluarganya dan hidup bahagia. Dan ibunya JD sekarang sudah terbebas dari narkoboy dan menjadi house cleaner serta akuntan di sebuah perusahaan. Dan sekarang ia bisa menghabiskan waktu banyak bersama cucu-cucunya. Gimana bre ceritanya? Kalau Abed sih merinding melihat bahwa satu orang bisa merubah masa depan orang lain. Itu sangat bikin Abed tersentuh. Tak hanya itu, film ini juga ngasih tahu ke kita. Sebagaimanapun orang lain berusaha untuk merubah kehidupan kita, jika diri kita sendiri tak mau menerimanya, itu semua akan sia-sia. Jadi, buat kalian semua yang mungkin sekarang sedang merasa
ada di titik terbawah di hidupnya, jangan menyerah. Coba perbaiki semuanya. Dimulai dari diri sendiri. Karena itu adalah kunci utama kita dalam melakukan perubahan agar bisa bangkit kembali. Dan ingat bahwa kita juga bisa menjadi kunci perubahan orang lain. Mungkin segitu aja untuk video ini. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman semua, walaupun cuma sedikit. Dan seperti pada video-video lainnya, Abed mau mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.